Gaskan dia teman-teman. Kembali lagi bersama saya dan juga tentunya narasumber yang terpercaya. Memakai baju revolusi PSSI di tahun 2010-an. Bang, gimana kabar Bang? Baik, Selamat baik. jumpa kita kan. Iya, sibuk sekali. Sibuk ini, aduh, urusan banyak sekali kan. Iya. Apa juga mau diurus itunya? Boleh. Bang, soal pemanggilan ini pemain. Yakub dan Yance cedera. Iya kan? Nah, ini apakah ada pengganti yang sepadan atau memang Coach Shin tidak memanggil pemain baru lagi? Ya, yang kemarin saya lihat yang menggantikan posisinya dari Yance dan Yakub dua ya. Yang pertama Nadeo, yang kedua Hoki Caraka. Gitu kan. Dan menurut saya nih ya, ini pergantian yang tidak sesuai posisi gitu kan. Bagaimanapun ya Yakub dan Yance kan dua-duanya wingers gitu kan, tapi digantikan oleh kiper dan juga striker. Dan menurut saya yang menarik nih Kak, saya juga nggak habis pikir problem dari Yance itu setiap dipanggil timnas. Yance apa Yakubnya? Yancenya ya, itu kenapa sering problem itu? Problem cedera terus, kambuhan terus. Betul. Tapi katanya cerita-cerita dari orang-orang dekat, emang kalau anak kembar itu salah satunya pasti tidak selalu berjalan mulus. Iya betul, katanya seperti itu ceritanya. Ini ya tahayul sih. Melihat perjalanan selama ini Yance berapa kali dipanggil cedera. Tapi setelah itu dia bisa bermain lagi. Kemudian yang terakhir sebelumnya dipanggil lagi latihan cedera. Akhirnya dipulangkan gitu kan. Nah, sekarang juga mengalami cedera bersama dengan Yakub, dan saya pikir ini kerugian besar kan. Kenapa? Karena bagaimanapun sejauh ini khususnya Yakub ya. Yakub itu kan salah satu andalan juga di posisi Sintayong. Posisi wingers ya. Dia bisa main sebagai bek kanan, dia juga bisa sebagai sayap kanan yang kadang-kadang pergerakannya ini sulit dibaca lawan ya. Dan ya menurut saya ini sebuah kehilangan, dan saya pikir ke depan memang perlu ada treatment khusus ya untuk pemain-pemain tim nasional, khususnya di level klub juga kan. Bagaimanapun level di klub ini bagaimana penanganan terapis pemain dan sebagainya pasca pertandingan ini juga harus dipantau secara baik, sehingga kemudian ketika dibutuhkan oleh tim nasional mereka bisa tampil siap. Kalaupun saya lihat misalnya Yance dan Yakub ini agak kecewa sekali nggak bisa. Nah, sedangkan beberapa netizen yang saya lihat di medsos ada kesengajaan katanya ini. Nah, ini kan tidak bisa menuduh ya kan. Toh juga Abang sempat bilang tadi bahwa Yance ini sempat ikut latihan cedera juga. Setidaknya sudah 3 kali dia dipanggil Yance ya. Tapi kan yang pas dia datang ada 1 kali dipanggil, habis itu pas latihan pertama atau kedua dia cedera kan. Betul. Itu kan otomatis sudah diperiksa oleh tim kedokteran tim nasional, dan pemain itu tidak mungkin bohong. Kecuali mungkin 4 kali dipanggil dia tidak pernah datang, tapi beralasan bahwa saya cedera, itu kita patut curigai. Tapi ketika dia datang terus dia cedera, iya kan, dalam latihan 2 hari itu yang langsung pertama fisik kalau tidak salah, dia cedera, berarti kan tim dokter PSSI kan sudah melihat bersama pelatih Coach Shin, berarti anak ini tidak bohong. Tapi kalau bicara cedera sekarang udah nggak bisa bohong nggak? Itu kan ada fisioterapi. Ya bukan Bang, jadi masih banyak yang saya lihat netizen ini beranggapan bahwa Yance ini tidak nasionalis, tidak apa. Saya bilang ya tidak bisa kan kita berbicara itu. Dulu pernah juga kan Boas dianggap nggak nasionalis. Patah berapa kali? Iya Pak, udah patah berapa kali. Artinya kan Gen Z ini juga perlu dikasih edukasi dan diperkaya juga literasinya bahwa tidak ada pemain yang tidak pernah mau membela tim nasional gitu kan. Karena puncak karirnya di tim nasional. Betul. Dan kalau kita lihat misalnya dari perjalanan yang ada, cita-cita pemain Indonesia adalah ya main di tim nasional. Dan saya kenal baik dengan Yance dan Yakub ya. Bagaimana dia itu sangat antusias sekali untuk bisa main di tim nasional. Bahkan Yance juga sedih karena beberapa kali dipanggil, beberapa kali mengalami cedera gitu. Dan sekarang kalau bicara sekarang misalnya harus dikasih tahu juga kepadanya. Ini kalau kemudian bohong gitu kan karena cedera dan sebagainya kan ada ketika masuk timnas sekarang Kak, itu semua harus dimasukin daftar hasil diagnosa dokter, apa benar dia cedera gitu kan. Kalau misalnya dia tidak cedera,
kemudian terus mengaku cedera, ya pasti udah mendapatkan sanksi. Dan udah pasti mendapatkan blacklist dari Coach Sintayong. Apalagi Coach Shin terlalu sangat keras ya, sangat disiplin. Ini juga saya ingin mempertegas di sini juga Kak, bahwa apa yang disampaikan oleh Sintayong bahwa dia pernah merasa kecewa dengan pemain yang tiba-tiba alasannya orang tuanya meninggal, tapi katanya waktu itu kan seminggu kemudian orang tuanya nonton bola. Jadi banyak memang itu adalah alasan klasik dari para pemain-pemain kita kan. Ya, tapi saya ingin mengatakan bahwa ini bukan kasus Yance dan Yakob gitu. Jangan sampai kemudian dianggap itu gitu kan. Betul. Kan ini kan perlu diperjelas juga di netizen kita. Ya kadang ya ada juga sedikit humornya bahwa nenek sudah almarhum 10 tahun yang lalu dibilang neneknya meninggal kan. Habis itu kakeknya lagi. Padahal itu sudah lama meninggal. Itu salah satu alasan. Nah, sampai saya berpikir kok itu alasan itu yang dipakai untuk contoh ini bukan di Indonesia ya. Contoh tidak mau membela timnas alasan meninggal atau apa, enggak mau bela tim, alasan enggak mau tur, kan hal-hal itu yang bikin memang sampai juga ke Coach Shin cerita-cerita seperti itu ya. Iya, artinya ya ini kan pasti Coach Shin juga punya tim yang juga memantau bagaimana sih perilaku pemain bola kita gitu kan. Sehingga kemudian dia coba merasakan belajar budaya Indonesia ya, termasuk misalnya yang sekarang Coach Shin ya udah sampai Arab Saudi umroh itu kan dia belajar sebelum-sebelumnya, bahkan Coach Sintayong sebelum-sebelumnya kan orang mau berdoa aja dia sampai kaget kan, main bola kok pakai berdoa dulu gitu kan. Tapi kemudian dia sudah belajar dengan kultur Indonesia yang pada akhirnya melihat bahwa kekuatan Tuhan ternyata juga sangat andil besar. Dan termasuk soal pemain cedera, saya pikir Yakob dan Yance ini kalau misalnya dia memang bohong misalnya, nggak mungkin dia dipanggil berkali-kali. Iya, Coach Shin udah pasti langsung statement karena Coach Shin ini orang tidak bisa dikontrol, tidak bisa diatur. Jadi ketika dia tahu pemain itu berbohong atau tidak, dia pasti akan langsung statement. Ini buktinya dia statement bahwa ada kakeknya meninggal, ada ini. Jadi netizen tidak perlu takut bahwa siapapun yang dipanggil, siapapun yang berhalangan hadir ya itu bukan karena kemauan mereka. Ya kan pasti ada sesuatu yang memang tidak bisa maksimal untuk membela tim nasional. Betul. Kalaupun dipaksakan mungkin nanti cederanya makin parah kan rugi juga. Betul, gitu. Dan juga kerugian pemain kan. Betul. Rugi pemain, karena Yance dan Yakob menurut saya adalah aset bangsa gitu, yang harus dijaga juga. Karena ada juga pemain-pemain yang diharapkan tampil juga di luar negeri juga akhirnya tidak bisa main di detik-detik akhir. Ya, kayak Piala cedera ACL banyak. Artinya kita berdoa saja semoga Yakob dan Yance ini bisa pulih. Betul, dan dua-duanya bisa kembali ke tim nasional. Lupakan tahayul itu yang kembar kan. Iya. Karena menurut saya kita juga rindu ada timnas yang kemudian bersama lagi kan. Dulu kan Ortisan sama Boas kan, ya kan. Kita berharap ada Yance dan Yakob yang bisa kembali membela tim nasional. Cepat sembuh Yance dan Yakob. Pokoknya merah putih NKRI yang harga mati. NKRI harga mati. Jadi buat teman-teman netizen, kita dukung tim nasional siapapun yang dipanggil, pemain-pemainnya, dan juga kita mendoakan pemain-pemain yang cedera, yang membela timnas agar segera cepat sembuh dan pulih bisa bermain lagi. Iya, kalau bahasa orang NU-nya Kak, ya lalu waton, hubul waton minal iman. Karbala. Kalau lari ke Karbala kan. Oke, teman-teman, sampai di sini Bang ulasan kita tentang dua kembar ini, Yakob dan Yance. Semoga dua-duanya cepat sembuh dan juga teman-teman netizen mendoakan juga ya kan buat kesembuhan Yance, Yakob agar cepat sembuh dari cedera, dan juga mendoakan tim nasional yang berlaga di Piala Dunia ronde ketiga agar kita bisa lolos ke Piala Dunia tahun berapa Bang? Tahun 2026 di Kanada, di Amerika Serikat, dan di Meksiko. Gaskan dia.